Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Adisti Indira Madanti dari kelas 11 IPA 1 SMA Citra Islami. Di sini saya akan mempresentasikan masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia versi Herman Willem Daendels. Awal sejarah. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad 19 tak berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan Prancis karena peperangan Napoleon. Menjelang akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran. Korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara, membuat VOC mengalami krisis keuangan. Di Eropa, pada Desember 1794 hingga Januari 1795, Prancis menyerbu Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1796, De Heren 17 yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. De Heren digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Operasi VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806. Kemudian pada 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia. Selama 3 tahun, yakni dari 1808 hingga 1811, Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Herman Willem Daendels, seorang mantan advokat, patriot, jenderal, dan pengagum Napoleon Bonaparte sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels diangkat oleh Napoleon, sehingga pada tahun 1806 sampai 1811, Nusantara merupakan wilayah jajahan Prancis. Tugas dan peranan Daendels. 2 tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, Prancis, dan terlibat perang di Eropa yang berimbas pula ke daerah koloninya. Memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek terutama penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Kebijakan-kebijakan Daendels, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk di Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan di Ujung Kulon. Keempat, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi seperti Legiun Mangkunegaran. Kelima, mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. Keenam, membagi Pulau Jawa menjadi 9. Dari gambar pertama yang saya ambil dari Google, ada jalan raya pos Anyer Panarukan. Kedua ada Benteng Lodewijk. Ketiga ada Legiun Mangkunegaran. Keempat ada pangkalan perang angkatan laut di Ujung Kulon. Kelima ada pabrik senjata di Surabaya. Keenam ada pabrik meriam di Semarang. Faktor yang membuat kekuasaan Daendels berakhir. Pertama, Daendels bertindak keras terhadap raja-raja di Jawa. Kedua, Daendels dipanggil kembali ke Belanda. Ketiga, tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Prancis menyerbu Rusia. Keempat, ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen, menjabat 20 Februari sampai 18 September 1811. Kelima, akhirnya Belanda menyerahkan kekuasaannya ke Inggris dengan menandatangani Perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Daendels kembali ke Eropa. Sekembalinya Daendels ke Eropa, Daendels kembali bertugas di tentara Prancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperang ke Rusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Daendels menawarkan diri kepada Raja Willem I. Tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan patriot dan tokoh revolusioner ini.
Tetapi biar bagaimanapun juga pada tahun 1815, ia ditawari pekerjaan menjadi gubernur jenderal di Ghana. Ia meninggal dunia di sana akibat malaria pada tanggal 8 Mei 1818. Orang penting dalam penjajahan Inggris. Di sini saya akan membahas sedikit tentang orang penting dalam penjajahan Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Raffles diantara lain: pertama, menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Kedua, memberikan kebebasan pada rakyat. Ketiga, menghapus pajak hasil bumi. Keempat, memperkenalkan sistem sewa tanah atau rent. Kelima, pemungutan sewa tanah dilakukan per kepala. Keenam, bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah. Ketujuh, membangun Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kedelapan, membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan. Raffles membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilannya ala Inggris. Akhir dari penjajahan kekuasaan Inggris di Indonesia. Kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813 melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Kemerdekaan itu membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait berkas-berkas wilayah kekuasaannya, termasuk Nusantara. Sehingga melalui konvensi London pada tahun 1814, Belanda mendapatkan kembali berkas wilayah kekuasaan di Nusantara, kecuali Bengkulu. Karena pada saat itu Bengkulu sudah bekerja sama dengan Inggris. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.